netizenku, selamat datang di channel dimana kita akan bersama-sama menyelami berbagai cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga memberikan kita pelajaran, inspirasi, dan terkadang kejutan yang tidak terduga. Apalagi kalau bukan channel cerita random. Dimana di sini aku akan menemani kalian dengan membacakan cerita-cerita atau curhatan-curhatan random yang telah kalian para netizen kirimkan lewat email kami di bawah. Dan FYI buat kalian yang mungkin juga punya cerita untuk dibagikan, entah itu pengalaman yang lucu, sedih, kisah cinta yang mengharukan, atau bahkan cerita horor yang akan membuat kita semua merinding, kalian bisa membagikannya juga lewat email yang sama. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita langsung mulai saja petualangan hari ini dengan cerita yang pertama yang telah kalian kirimkan. Siapkan kopi atau teh favorit kalian dan mari kita bersantai bersama. Oke guys, cerita pertama dikirimkan oleh salah satu netizen kita yang bernama Farhan dari Tangerang. Judulnya adalah Istriku Seorang Army. Menarik juga ya. Yo guys, mau curhat dikit nih tentang drama rumah tangga versi aku. Siapa yang nyangka aku yang dulunya cuma kenal BTS dari nama, sekarang bisa nyanyiin beberapa lagunya. Walau fasihnya sih masih diragukan, hehehe. Tapi bukan itu inti ceritanya. Inti ceritanya adalah tentang istriku yang super duper ngefans banget sama BTS. Bukan main-main, level fandomnya itu udah kayak universitas. WK. Sehari-hari itu soundtrack hidupku diisi oleh lagu-lagu BTS. Mulai dari yang slow sampai yang bikin mau joget sendiri pokoknya. Semuanya aku lahap. Terus yang bikin lebih seru adalah istriku itu hobi banget baca fanfiction BTS. Kadang aku dengerin dia cerita tentang plot-plot fanfic yang dia baca. And trust me, itu kayak dengerin sinetron tanpa gambar. Menarik sih, tapi aku sering hilang di tengah jalan karena detailnya yang wow banget. Pernah suatu malam, pas aku pulang kerja dan menemukan istriku lagi asik banget sama laptopnya, matahari tuh udah tenggelam, tapi semangatnya membaca fanfiction BTS tuh kayaknya gak ada habisnya deh. Aku pikir, aku mau inisiatif aja, ngomong sama istriku. Sayang, aku mau ikut dong baca fanfictionnya. Dengan antusiasnya, dia pun memilihkan salah satu fanfiction favoritnya. Baru denger judulnya aja aku udah sangat tersengang. Gimana enggak? Judulnya Seven Idol Husband. WK. Dalam hatiku agak ngadi-ngadi nih yang bikin cerita. Iya ya, agak ngadi-ngadi ya. Seven Idol Husband. 7 dong suaminya. Guys, aku nggak bohong. 5 menit pertama aku cukup mengikuti ceritanya. Ada tentang perjalanan waktu, cinta terlarang, plus drama yang bikin deg-degan. Tapi 5 menit kemudian aku mulai merasa alurnya gak karuan dan terlalu jauh dari realita kehidupan. Bagaimana bisa seorang wanita polos, kecil, dan lugu sanggup punya 7 suami? Itu diibaratkan pepatah, dikira cupu ternyata suhu. Betul sih. Tapi emang ada ya? Istriku pun ketawa ngakak sambil bilang bayangin aja mereka jadi pangeran di dunia dongeng tapi versi kita. Aku pun coba bayangin, tapi yang muncul di kepala cuma gambar member BTS dengan kostum pangeran Disney lengkap dengan sepatu boot dan pedang sambil ngedance di INE. Aduh bang. Aku pun ngomong tentang hal itu ke istriku dan dia ketawa sampai nangis. Tapi yang paling epic itu ketika dia bilang, sayang kamu tuh mirip banget sama Taehyung. Aku dibilang mirip Taehyung. Iya sih, mungkin di mata istriku. Tapi kalau di cermin aku ragu. Pernah satu kali aku usul, gimana kalau kita nonton konser virtual BTS bareng? Dianya senangnya minta ampun. Senyumannya gak hilang-hilang dari muka. Nah dia senang, aku pun mikir. Mungkin ini salah satu rahasia kecil menjaga kebahagiaan rumah tangga. Masing-masing punya dunia sendiri, tapi tetap bisa saling share dan support. Anyway, that's my little story. Thank you so much for listening, Kak. Dan semoga semuanya sehat. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih banyak kepada si Farhan karena telah mau membagikan ceritanya. Ceritanya sangat lucu dan sangat menginspirasi. Jadi, lesson learned guys. Semua orang punya cara mereka sendiri untuk bikin hubungan mereka makin berwarna. Semua orang punya cara mereka sendiri untuk bahagia. Sama seperti halnya pasangan kita, tugas kita adalah untuk selalu menghargai dan mensupport hobinya itu. Oke guys, cerita selanjutnya berasal dari Citra dari Malang. Halo Citra. Oke, hai guys, aku mau cerita nih sesuatu yang bikin aku ngakak tiap kali aku keinget. Apa tuh? Jadi ceritanya tentang mantan pacarku waktu SD. Yah, waktu sendiri kan. Zaman SD tuh zaman cinta monyet yang polos banget. Tapi ini beda. Kenapa? Karena ceritanya, kakak baca aja deh sendiri. Namanya, yuk sebut aja namanya Budi ya. Budi ini tipikal cowok cool zaman SD yang suka main bola. Rambutnya selalu pakai minyak kelapa sampai mengkilap. Dan paling anti dengan namanya PR. Nah, yang bikin dia spesial, dia punya kekuatan yang unik. Bukan super power,
macam di film-film superhero, tapi kekuatan untuk makan banyak. Yap, Budi ini bisa dibilang sebagai monster makan di kelas kami. Dia bisa makan 3 porsi nasi padang dalam satu waktu makan siang. Dan itu bukan mitos. Aku sendiri yang jadi saksi hidupnya. Tapi bukan itu yang paling lucu. Yang paling ngakak itu setiap kali dia makan, Budi punya kebiasaan unik. Dia selalu berdoa sebelum makan. Tapi bukan doa biasa. Dia berdoa supaya bisa makan lebih banyak tanpa takut gemuk. I mean, what? Hehehe. Dan satu lagi, Budi itu meskipun cool, dia punya ketakutan terbesar. Kucing. Bayangin, cowok yang dimana teman sekelasnya merasa dia itu kayak pahlawan, tapi begitu ada kucing lewat, dia bisa langsung loncat ke pangkuan aku sambil teriak, tolongin ada monster bulu. Monster bulu guys, monster bulu. Tapi yang paling gak bisa aku lupa, waktu itu dia ngajak aku jalan-jalan ala anak SD itu ya, ke warung beli es krim. Dan dengan gayanya yang sok cool, dia bilang, aku bakal beliin kamu es krim sebanyak yang kamu mau, asal kamu mau jadi pacar aku. Romantis? Mungkin iya, kalau dia nggak jatuh karena terpeleset kulit mangga di jalan. Dan aku, daripada bantuin, aku malah ngakak sampai guling-guling di tanah. Wah, aku alat tuh. Jadi itulah cerita tentang mantan pacar aku waktu SD. Meskipun banyak tingkahnya yang bikin galeng-galeng kepala, tapi ya namanya juga kenangan masa kecil, lucu, manis, dan kadang agak jijik sendiri juga sih kak. Tapi seru untuk dikenang. Oke, terima kasih karena mau mendengarkan cerita aku. Ya, itu tadi namanya menghargai kenangan ya guys ya. Walaupun mungkin saat ini terdengar lucu atau agak jijik, kenangan masa kecil itu memiliki nilai yang penting untuk dihargai. Momen-momen seperti itu mengajarkan kita tentang kepolosan, keceriaan, dan belajar dari kesalahan atau kejadian lucu yang terjadi. Nah, dan gak ada salahnya untuk tertawa pada hal-hal lucu atau aneh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, selama itu tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Humor dapat menjadi cara yang baik untuk menghadapi kesulitan atau keanehan dalam hidup, sambil tetap mempertahankan sikap yang baik dan penuh kebaikan terhadap orang lain. Oke guys, jadi itu tadi cerita yang kita bacakan hari ini. Bagaimana ceritanya? Hope you guys enjoy that. Dan sebelum menutup video ini, aku mau mengingatkan kalian lagi, jika kalian memiliki saran, pertanyaan, atau cerita yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Kami akan selalu senang untuk mendengarkan saran ataupun cerita dari Anda. Dan sekali mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah!